Shalom teman-teman semua. Senang sekali ya ada kesempatan untuk boleh berkumpul bersama di tempat ini. Teman-teman, hari ini kita akan membahas satu bagian dari Mazmur 107 seperti tema yang diberikan kepada saya, Praise from the Redeem of the Lord. Mazmur 107 ini kita akan telusuri pelan-pelan, tapi kita akan membaca di bagian awal hanya ayat 1 hingga ayat yang ketiga saja. Mazmur 107 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Mari kita dengan bersama-sama buka suara membacakan ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Saya akan bacakan judulnya terlebih dahulu. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Bapak Ibu yang terkasih, setiap keluarga itu punya tradisi. Ya, tradisi keluarga. Nah, saya tidak tahu tradisi keluarga teman-teman, Bapak Ibu di sini, kalau anaknya ulang tahun kira-kira apa yang akan dilakukan bersama-sama sebagai orang tua ataupun anaknya? Mungkin makan bareng ya, itu biasa yang paling common. Kalau ada anak yang berulang tahun kita kumpul keluarga. Bisa keluarga besar atau keluarga inti. Bisa makan bareng. Kemudian ada tradisi apa kalau anak Bapak Ibu berulang tahun? Beli kue, betul. Siapin kue tart gitu ya. Bisa beli kesukaan anak atau mungkin buat sendiri. Kita siapin kue. Kemudian apalagi tradisi keluarga Bapak Ibu kalau anak berulang tahun? Masak mie gitu ya. Nah, teman-teman, saya akan sharing tentang tradisi keluarga saya kalau kami sebagai anak berulang tahun ya. Saya 2 bersaudara, saya dan adik saya. Yang saya ingat ya, kalau kami berulang tahun, kami bukan dibeliin kue, gitu ya. Ada kadang buat sendiri, tapi saya tidak punya memori seperti itu. Kami juga bukan diajak ke restoran atau keluar untuk bersama-sama tiup lilin, makan bareng gitu ya, kumpul-kumpul, bukan seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh orang tua saya kalau kami, baik saya ataupun adik saya berulang tahun, kami dibawa ke foto studio. Zaman itu ya, tahun 80-an gitu. Kami selalu dibawa ke foto studio untuk foto dengan kue palsu pastinya, bukan kue asli gitu ya, it's dummy cake gitu. Kami akan foto dan itu dilakukan setiap tahun. Baik saya itu foto sendiri ya, jadi kalau saya ulang tahun ya saya foto sendiri, kalau adik saya ulang tahun dia juga foto sendiri. Nah itu berlangsung sampai saya meninggalkan rumah ya, sampai saya umur 17 tahun, itu tidak berlangsung lagi. Jadi kalau ditanya masih ada nggak album, ya itu zaman itu ada namanya album gitu ya. Jadi setelah foto itu dicetak ya, bukan di print, dicetak, lalu di rumah itu akan ditempel dan disusun. Kurang lebih seperti ini ya, ini bukan foto saya, jadi ini teman-teman saya nggak tahu, ini mungkin sudah jarang sekali dilakukan oleh keluarga atau orang tua. Ya, mengumpulkan foto dan menempelkannya di album, karena semuanya kita simpannya di mana sekarang? Di handphone, kemudian mungkin di laptop, mungkin juga di memory card dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, berbicara tentang kenangan, berbicara tentang album kenangan, Mazmur 107 ini gitu ya. Mazmur 107 ini juga seperti sedang membawa kita untuk membuka album kenangan. Album kenangan yang sangat jujur tentang masa lalu tanpa ditutup-tutupi, tanpa difilter, tanpa diedit. Seluruh masa lalu itu disebutkan, di list, termasuk juga masa lalu yang sulit, teman-teman. Dan itu membantu kita melihat bahwa rasa syukur yang sejati itu mencakup seluruh kisah, mencakup seluruh bagian dari hidup dan cerita kita,
Dan itu dengan sebuah kesadaran bahwa Tuhan hadir di dalam setiap bagian cerita kita, baik itu yang manis maupun yang pahit. Sehingga pada waktu kita berbicara tentang rasa syukur yang sejati, itu adalah ketika kita bertumbuh untuk menerima perjalanan hidup kita dan melihat bahwa di situ Tuhan ada. Inilah rasa syukur yang sejati. Hidup yang dibawa ke hadapan Tuhan bukan hanya part yang bagus-bagus saja, yang indah-indah saja, tetapi seluruh bagian dari kehidupan kita. Nah, teman-teman, pada waktu kita membaca, saya akan pelan-pelan mengajak kita untuk mengeksposisi Mazmur 107 ini. Tuhan itu hadir di dalam 4 potret kisah. Ya, 4 potret kisah di mana bisa disebutkan bahwa itu adalah kisah penebusan. Kisah anugerah Tuhan yang menemani perjalanan umatnya, dan itu perjalanan cerita yang real, yang nyata. Dan mungkin mencerminkan salah satu dari fase hidup kita hari ini. Nanti kita cek itu ya, dari 4 fase ini mungkin ada bagian tertentu adalah kisah kita juga. Dan pada waktu kita mencoba menelusur potret penebusan ini, potret anugerah Tuhan ini, kita akan melihat di bagian pertama, yaitu the lost, ya. Kemudian orang-orang yang tersesat, kemudian juga orang-orang yang terpenjara, terbelenggu, orang-orang yang sakit, dan juga para pelaut gitu ya, yang menceritakan tentang orang-orang yang mengalami badai. Kita satu-satu akan lihat teman-teman. Dari ayat 4 dan ayat ke-9, saya tidak membacakan, tapi Bapak Ibu boleh buka gitu ya, sambil mendengarkan. Bapak Ibu boleh memperhatikan bagian pertama ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Di bagian ini pemazmur ingin membawa kita melihat kepada potret orang-orang yang tersesat. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 107 ayat 4 sampai 9 ini, ada orang-orang yang berjalan tanpa arah. Mereka lost, mereka lapar, mereka haus, mereka adalah orang-orang yang hopeless, hampir menyerah. Dan bisa dikatakan kalau hari ini orang-orang itu menggambarkan apa? Orang-orang itu adalah orang-orang yang sedang bingung. Yang sedang bingung soal arah hidup, bahkan juga mungkin mereka punya pekerjaan, mereka punya profesi, punya aktivitas kehidupan, tapi itu tidak sesuai sebenarnya sama harapan mereka. Waktu mereka berbicara tentang masa depan itu terasa kabur. Pada waktu mereka berbicara tentang tujuan hidup, mereka merasa hidup mereka kosong. Teman-teman, ini bukan orang-orang yang jauh sebenarnya. Saya banyak menemukan tipikal atau sosok orang-orang yang lost ini di dalam kehidupan, baik itu anak-anak muda, bahkan juga orang-orang tua yang sudah mapan, yang sudah memiliki pencapaian dalam kehidupan materi, kehidupan keluarganya. Tapi ada juga fase di mana di titik tertentu, di usia tertentu bahkan, itu sepertinya hidup ini tidak tahu mau melangkah kemana lagi. Apalagi sih yang mau dicari di dalam hidup ini. Tetapi di dalam fase hidup yang lost ini, pemazmur mengatakan bahwa mereka berseru kepada Tuhan. Nah, pada waktu mereka berseru kepada Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Ada penghiburan Tuhan. Dan dalam penghiburan Tuhan itu dikatakan di dalam bahasa Inggris, ia melepaskan mereka dari distress. Nanti teman-teman akan melihat pola yang sama. Ada sesuatu pergumulan, ada satu kebutuhan dari umat. Kemudian juga mereka datang berseru kepada Tuhan, dan ada anugerah Tuhan di mana Tuhan menunjukkan jalan keluar, Tuhan menunjukkan penghiburannya. He delivered them from distress. Bahkan juga kepada orang-orang yang lost, yang tersesat ini, Tuhan pimpin ke sebuah jalan yang lurus. Dan kepada orang-orang yang haus, yang lapar, yang kosong ini, Tuhan menyediakan sebuah kepuasan, sebuah rasa kenyang yang berasal dari Allah sendiri. Nah teman-teman, apa sih alasan kita bersyukur pada waktu kita melihat potret orang-orang yang tersesat di bagian pertama ini? Kita melihat bahwa Tuhan memimpin hidup kita bahkan ketika kita merasa sedang tersesat.
Pada waktu kita merasa tersesat, kita merasa hidup kita tidak ada yang pimpin. Pada waktu kita merasa tersesat, hidup kita seperti kehilangan arah. Tapi di situ Tuhan ada, Tuhan hadir. Dan dengan alasan itulah kita masih tetap bisa bersyukur. Sekalipun kita tidak melihat apapun. Sekalipun dikatakan itu gelap. Ayat 4-9. Mungkin kita sedang coba untuk mencari arah, kita sedang mencari pertolongan mungkin dengan pengalaman kita atau kepada orang lain. Jikalau kita boleh jujur hari ini, apakah teman-teman juga pernah merasakan kehilangan arah itu? Sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan dengan pengalaman, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal budi kita, tetapi kita merasakan yang namanya kecemasan. Teman-teman, ada istilah yang menarik sekali di ayat ke-6. Mereka berseru kepada Tuhan dan Ia melepaskan mereka dari kecemasan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tahu orang-orang ini sedang berada di dalam masalah. Tetapi Tuhan bukan hanya memberikan instan solusi, tapi Tuhan melepaskan mereka dari kecemasan mereka. Sekalipun pada waktu mereka berseru kepada Tuhan, mereka tidak langsung mendapatkan jawaban yang jelas atau clear tentang masa depan, tentang tujuan, tentang apa yang harus mereka langkah apa yang mereka harus ambil. Teman-teman, mungkin orang tua pada saat ini, ya saya banyak bergaul dengan orang tua remaja gitu ya, orang tua pemuda juga sebagian. Setiap fase kehidupan anak kita berpikir kita sudah atur yang terbaik. Kita masukkan mereka sekolah, kita berikan mereka les yang baik. Dengan harapan bahwa masa depan mereka sudah tertata rapi. Tetapi banyak sekali yang namanya interupsi-interupsi yang tidak bisa di-planning dan diprediksi. Kita pikir hidup itu akan berjalan, kalau kita sudah susun dia akan berjalan dengan rapi juga. Kalau kita susun rapi kita sudah planning. Tapi percayalah Bapak Ibu, ada hal-hal yang mungkin membuat kita bahkan juga membuat anak kita merasa kehilangan arah. Tidak jelas. Ketika ditanya tidak tahu seperti apa. Mereka sudah berjuang, mereka sudah melakukan yang terbaik, tetapi hasilnya belum tentu sesuai dengan usaha yang sudah diberikan. Teman-teman, ini potret orang yang pertama. Di sana ada anugerah Tuhan, di situ ada penebusan. Nah, ada kata menarik kalau di dalam bahasa Ibrani nanti di bagian kedua, ketiga, dan keempat itu semakin jelas semakin jelas. Karena kata penebusan yang sering kita pikirkan adalah penebusan Kristus, di mana Kristus mati untuk menebus dosa kita. Tetapi penebusan yang dimaksud, redeem, yang dimaksud di dalam Mazmur 107 ini bukan sekedar penebusan dosa, tetapi penebusan yang dimaksud adalah being rescue, diselamatkan. Bahkan dibeli kembali, ya, karena penebus itu ada kata tawanan di sana, sesuatu hal yang membuat kita diperbudak, berbahaya, bahkan juga pelepasan dari physical hardship, kesulitan fisik, penderitaan fisik, dan juga belenggu ikatan-ikatan spiritual, ikatan rohani. Jadi berkaitan dengan penderitaan fisik tapi juga bisa berkaitan dengan hal-hal rohani, spiritual, dan juga mental. Nah teman-teman, yang kedua, kalau kita melihat apa yang potret yang kedua, orang-orang yang terikat dalam kegelapan. Itu teman-teman bisa lihat di ayat 10-16. Orang-orang yang terikat dalam kegelapan ini bisa dibilang mereka berada di dalam penjara. Penjara bukan sekedar penjara secara fisik, Bapak Ibu sekalian. Tapi penjara itu menggambarkan satu belenggu di dalam gelap, terkurung, ya. Kalau di dalam ayat 9 dikatakan terkurung. Tetapi kalau kita bilang ini orang terpenjara itu karena apa ya? Terpenjara karena kesalahan mereka sendiri. Nah, saudara sekalian, ini adalah orang-orang yang terjebak dalam dosa. Orang-orang yang membuat keputusan buruk, akhirnya mereka menyesal dan bahkan mereka diikat oleh
namanya rasa malu. Yang tidak bisa mereka lepaskan, yang tidak bisa mereka bersihkan sendiri. Nah teman-teman, mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan mematahkan belenggu mereka. Tuhan mematahkan belenggu mereka. Saudara, saya sangat terhibur ketika melihat karya penebusan Tuhan. Karya penebusan Tuhan itu bagi kita orang-orang yang berbuat salah. Bahkan juga kalau kita ingat di dalam prinsip dunia, kamu yang salah ya kamu yang tanggung jawab. Kamu yang salah, resikonya, harga yang dibayar, ya kamu semuanya. Mana ada kamu yang buat salah, orang lain yang tanggung. Bapak Ibu sekalian, ketika potret anugerah ini menggambarkan orang-orang yang duduk di dalam kegelapan, orang-orang yang sebenarnya kalau kita bilang statusnya itu memberontak. Orang-orang yang memang sebenarnya ya kalau kita lihat memang tidak bisa, maksudnya tidak layak untuk mendapat anugerah karena mereka sendiri memang jelas-jelas berbuat salah, bahkan menista nasihat yang maha tinggi. Orang-orang yang pernah dinasehati dikasih tahu yang benar tapi nggak mau dengar. Orang-orang yang tidak mau tunduk, tapi waktu mereka udah susah, pada waktu mereka udah kena hukuman gitu ya, tergelincir, nggak ada yang menolong, mereka cari Tuhan. Dan waktu mereka cari Tuhan dalam kesesakan mereka, apa yang Tuhan lakukan? Diselamatin. Bahkan juga diangkat dari dalam kegelapan. Bahkan digambarkan ketika mereka terbelenggu gitu ya. Tuhan memutuskan belenggu-belenggu mereka. Bapak Ibu sekalian, inilah gambaran anugerah Tuhan bagi orang-orang yang ditebus. Kondisi kedua, orang-orang yang memang jelas-jelas salah, membuat keputusan buruk, tetapi ada Injil di sana, ada kabar baik di sana. Sekalipun orang ataupun kita jatuh karena kesalahan kita sendiri, Tuhan tetap datang untuk membebaskan. Inilah alasan untuk kita bersyukur. Tidak ada kegagalan yang terlalu besar bagi kasih setia Tuhan. Saya tidak tahu apakah kita pernah membuat keputusan yang bodoh yang kita sesali sampai hari ini. Saya pernah membuat banyak keputusan salah dalam hidup saya. Dan itu tidak bisa dipulihkan. Dan saya tahu saya harus bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya ratapi? Saya menyesali dan saya bisa katakan saya sulit untuk mengampuni diri saya sendiri. Saya mempersalahkan diri saya. Rasa bersalah. Rasa bersalah menghakimi diri sendiri. Kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Bapak Ibu sekalian, di dalam keterpurukan itu pun Tuhan tetap datang untuk membebaskan. Apakah ada belenggu dalam hidup kita? Mungkin hari ini kebiasaan, rasa bersalah, dosa yang membuat kita merasa tidak bebas. Yang menghantui kita sehingga kita sekalipun mungkin datang ke gereja, kita tahu Tuhan sayang sama kita tahu Tuhan mengampuni kita, tetapi kita merasa diri kita gagal. Kita merasa siapa yang dapat saya ajak jalan bersama dalam proses pemulihan. Bapak Ibu sekalian, inilah gambaran orang yang kedua yang Tuhan selamatkan, yang Tuhan tebus. Potret yang ketiga, orang yang sakit. Kembali lagi ayat 17 dan sampai ayat yang ke-22 dikatakan ada orang-orang yang bukan cuman terbelenggu tetapi mereka adalah orang-orang yang merasakan sakit di ayat 17 sampai 22. Dikatakan di ayat ini mereka sakit karena apa? Sekali lagi karena kelakuan mereka yang berdosa ayat 17. Dan mereka tersiksa oleh kesalahan mereka. Bahkan dikatakan di ayat 18 mereka sudah sampai pintu gerbang maut. Wow, udah no hope. Bahkan bisa dikatakan sudah gak ada jalan keluar sampai buntu. Dan mereka berseru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dalam anugerahnya, He saved them from their distress.
Bapak Ibu sekalian, bukan cuma dia selamatkan, bukan cuma ditebus, bukan cuma diberi anugerah, diberi firman. Disampaikan firman dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ayat 9, ayat yang ke-19. Bahkan juga inilah potret dan penghiburan dan penebusan yang dialami oleh orang-orang yang sedang sakit. Kalau kita lihat banyak orang sakit pada hari ini, sakit secara fisik. Tetapi sebenarnya bukanlah permasalahan fisik yang perlu disembuhkan Bapak Ibu, tetapi permasalahan batin, jiwa, bahkan juga mental mereka yang sedang sakit. Orang-orang yang kesepian, orang-orang yang dirundung oleh rasa bersalah, orang-orang yang pernah berbuat hal-hal yang tidak baik tapi tidak pernah diketahui oleh seorang pun dan dibawa bertahun-tahun. Hal itu membuat seseorang merasa sesak. Merasa sesak bahkan juga seperti mau mati. Tapi tidak tahu bagaimana menyelamatkan diri mereka di dalam kesakitan mereka. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin dialami oleh orang-orang yang berusia lanjut. Penyesalan. Mungkin juga dialami oleh anak-anak muda di dalam keputusan-keputusan buruk yang mereka buat secara tidak sengaja. Bagian terakhir, orang-orang yang diterpa badai. Orang-orang yang hidupnya diombang-ambingkan oleh angin kencang, oleh ombak besar, oleh hati yang takut, dan hidup itu terasa begitu messy, begitu berantakan, kacau. Terhadap orang-orang seperti ini digambarkan seperti pelaut di dalam kapal di tengah lautan yang luas. Tapi puji Tuhan, mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan ketika angin badai itu, ketika gelombang itu naik sampai ke langit dan turun sampai ke samudra raya, jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing, mereka mabuk, mereka kehilangan akal. Dan kembali lagi mereka berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, dan sekali lagi Tuhan mengeluarkan mereka out of their distress. Frase inilah yang menggambarkan God redemption, penebusan Tuhan. Dia meneduhkan badai, dia menuntun mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Saudara, dari 4 potret ini dapat disimpulkan, inilah hidup dan inilah ritme kita sebagai orang-orang percaya, bukan? Ada orang-orang yang tersesat, orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang tersiksa oleh rasa sakit, rasa bersalah, bahkan juga orang-orang yang diterpa badai. Tapi bagaimana kita melihat Tuhan yang meneduhkan pada waktu kita berseru, ada anugerah, dan pada puncak, pada akhirnya itu ditutup dengan sebuah rasa syukur. Rasa syukur atas kehadiran Tuhan. Dan inilah pola yang begitu indah. Mari kita bacakan bagian ini bersama-sama. Ucapan syukur sejati tidak lahir dari hidup yang sempurna, tetapi dari hidup yang ditolong Tuhan. Berulang kali. Saudara, kita kalau di Instagram itu ada yang namanya highlight. Ya, ada highlight. Ada story yang bisa di-save di namanya highlight. Highlight itu pasti suatu hal, something yang kita banggain. Yang kita mau ingat-ingat itu pasti yang manis-manis. Kita sering mendapatkan satu advice atau satu slogan, positive thinking. Ya, pokoknya dalam segala sesuatu you just be positive. Teman-teman, tapi hidup gak selalu positif loh.
Hidup itu kalau boleh jujur gak gampang, pahit, bahkan getir. Bahkan juga ada yang katakan udah sampai tawar, udah gak tahu lagi mau sebutnya asem atau pedas, sudah gak bisa ngomong, tawar udah. Karena udah gak tahu lagi mau ngomong apa. Saudara, itulah hidup kita. Sebentar lagi kita akan merayakan Thanksgiving. Saudara, pada waktu kita melihat, bersyukur itu bukan karena hidup itu mudah. Kalau tunggu hidup kita itu dapat jawaban, dapat solusi, kita baru bersyukur. Saudara, bersyukur itu bisa dihitung dengan jari. Tapi Thanksgiving adalah menghidupi rasa syukur kita karena kita tahu Tuhan terus memimpin, Tuhan terus membebaskan, Tuhan yang memulihkan dan Tuhan yang menguatkan. Hal yang manis di ayat 33 sampai 43 teman-teman baca di rumah. Syukur itu menjadi sebuah kesaksian karena ada pembalikan keadaan di dalam penutup dari Mazmur 107 ini. Gurun menjadi taman, kering menjadi mata air, kemiskinan menjadi kelimpahan, duka cita menjadi sukacita. Teman-teman, Mazmur 107 ayat 31 di bagian akhir kita bacakan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Saudara, pengucapan syukur yang berpusat pada Injil bukan fokus pada berkat yang besar. Saya bersyukur berkat gue besar banget, berkat gue banyak tahun ini. Pengucapan syukur yang berfokus pada Injil adalah pengucapan syukur yang berfokus pada Allah, pada kasih setianya. Kenapa saya hari ini bisa bersyukur? Karena kasih setia Tuhan itu berlimpah. Kasih setia Tuhan itu sampai selama-lamanya. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi tergelap, dalam kondisi termesi, Tuhan tetap berada dan bertindak begitu ajaib. Hari ini, malam ini, kita diingatkan Tuhan itu baik, amin. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Itulah rasa syukur kita yang terbesar. Seluruh kisah Mazmur 107 ini menunjuk kepada satu figur utama, yaitu siapa? Yesus. Kenapa? Yesus yang berjalan mengembara di padang gurun, mengembara dari kota ke kota untuk menuntun kita. Dialah yang diikat, yang dibelenggu, yang disalibkan untuk apa? Untuk membebaskan kita. Mazmur 107 berbicara tentang Yesus yang menanggung luka dan rasa sakit akibat apa? Akibat kesalahan kita. Dan Yesus itulah yang meneduhkan badai dan memberi kita damai sejahtera. Sehingga kita bisa menghidupi hidup kita dengan rasa syukur yang terbesar. Jikalau hari ini teman-teman boleh mengambil waktu refleksi, temukanlah kisahmu dan Tuhan hari ini. Dan setelah itu kita boleh mulai mengelis, membuat sebuah mengingat-ingat karya penebusan, karya keselamatan Tuhan. 3 saja yang minggu ini Tuhan kerjakan dalam hidup kita, lalu kita boleh ceritakan kepada satu orang. Teman-teman, mari kita mengambil waktu teduh, kita mau doa sama-sama.